Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tentang materi virus. Selamat menyaksikan dan ikutin dengan baik ya. Sejarah penemuan virus. Pertama kali dilakukan pada tahun 1883 oleh Adolf Meyer, seorang ilmuwan Jerman yang menemukan bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Setelah diteliti, ternyata bintik-bintik tersebut disebabkan oleh penyakit mosaik yang menular. Ia mencoba menularkan penyakit tersebut pada tanaman yang sehat dengan menempelkan kertas dari tanaman yang sakit. Ternyata tanaman yang sehat tersebut menjadi tertular. Selain itu, ia juga menyelidiki mikrobia pada getah tanaman yang ditulari, tetapi ia tidak menemukan apapun. Berdasarkan penelitian tersebut, ia menyimpulkan bahwa penyebab penyakit mosaik yang ditandai oleh adanya bintik kuning ini berupa bakteri yang sangat kecil. Pendapat ini diuji kembali pada tahun 1892 oleh Dmitri Ivanovsky, seorang ilmuwan berkebangsaan Rusia. Dmitri Ivanovsky menyaring ekstrak daun tembakau dengan saringan bakteri agar bakteri tidak lolos dan diperoleh filtrat daun tembakau. Selanjutnya, filtrat daun tembakau disemprotkan ke daun tembakau yang sehat. Ternyata daun tersebut tertular penyakit. Ivanovsky juga berkesimpulan bahwa penyakit mosaik pada tanaman tembakau adalah bakteri yang berukuran sangat kecil. Pada tahun 1935, ilmuwan Amerika Serikat W.M. Stanley berhasil mengisolasi dan mengkristalkan virus penyebab penyakit mosaik pada daun tembakau. Kemudian, setelah memberi nama virus tobacco mosaic virus atau disebut TMV, keberhasilan yang mendorong semakin berkembangnya cabang biologi yang mempelajari tentang virus atau virologi. Sifat-sifat virus. Hingga saat ini, penggolongan virus sebagai benda hidup atau benda tak hidup masih belum pasti. Virus disebut sebagai makhluk hidup karena mampu melakukan perbanyakan diri. Virus disebut sebagai makhluk tidak hidup karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, virus bukan merupakan sel atau aseluler. Suatu benda dikatakan hidup jika terdiri atas sel, sedangkan virus tidak terdiri atas sel. Selain itu, virus tidak melakukan metabolisme dan sangat tergantung pada inangnya untuk tetap hidup. Yang kedua, virus hanya dapat memperbanyak diri dalam tubuh makhluk hidup. Virus dapat hidup hanya di dalam sel hidup. Oleh karena itu, metode yang paling ekonomis dan mudah untuk memperbanyak virus dengan menggunakan teknik embrio ayam. Embrio ayam yang berumur 10 hingga 12 hari digunakan sebagai tempat inokulasi. Inokulasi virus dilakukan melalui kulit telur yang diselubungi secara aseptik. Lubang tersebut kemudian ditutup dengan lilin atau parafin. Selanjutnya, telur itu diinkubasi pada suhu 36 derajat Celcius selama jangka waktu tertentu yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk pertumbuhan virus hanya tersusun atas satu jenis asam nukleik, itu DNA saja atau RNA saja, dengan selubung protein kapsid serta tidak mempunyai sitoplasma dan organel. Kemudian yang keempat, virus dapat dikristalkan sehingga lebih menunjukkan ciri mineral daripada kehidupan. Ukuran virus. Virus memiliki ukuran yang sangat kecil dan hanya dapat diamati menggunakan mikroskop elektron dengan perbesaran 3000 kali. Oleh karena itu, tanpa bantuan mikroskop elektron, Anda tidak bisa mengamati virus dan hanya dapat merasakan jika tiba-tiba tubuh Anda sakit karena serangan virus. Pada tahun 1892, ilmuwan Rusia Dmitri Ivanovsky telah membuktikan bahwa virus dapat lolos dari saringan yang tidak dapat dilalui bakteri. Virus terkecil memiliki diameter sekitar 17 nanometer dan diameter terbesar adalah 1000 nanometer dengan 1 nanometer sama dengan 10⁻⁹ meter. Bentuk virus ini merupakan
beberapa bentuk virus. Tubuh virus mempunyai bentuk bermacam-macam jika diamati menggunakan mikroskop elektron. Virus mempunyai bentuk bermacam-macam jika diamati menggunakan mikroskop elektron. Tubuh virus yang berbentuk seperti bola. Bentuk virus ini merupakan beberapa virus. Tubuh virus mempunyai bentuk bermacam jika diamati menggunakan mikroskop elektron. Tubuh virus ada yang berbentuk bola seperti pada virus Human Immunity Deficiency Virus atau virus HIV, atau di sini ada virus influenza atau influenza virus. Ada yang berbentuk seperti huruf T, misalnya pada virus bakteriophag. Ada yang berbentuk polyhedral seperti pada virus adenovirus. Ada yang berbentuk batang seperti pada tobacco mosaic virus atau TMV. Ada yang berbentuk seperti benang atau filamen, itu pada virus Ebola atau Ebola virus. Susunan tubuh virus. Virus tidak memiliki bagian penyusun sel seperti sitoplasma dan organel. Selain itu, virus tidak melakukan metabolisme sehingga virus tidak dapat dikatakan sebagai sel apabila virus berada di luar sel. Virus hanya berupa partikel biasa yang disebut sebagai contoh. Kita ambil jenis virus bakteriophag dengan jenis virus influenza. Kita mulai dari bagian kepala. Pada bagian kepala, virus bakteriophag maupun influenza berisi asam nukleat yang disebut protein yang disebut kapsid. Tersusun atas protein yang disebut di dalam protein kapsid inilah yang memberi bentuk pada virus. Virus adalah protein yang dimaksud kapsid terdapat pada asam nukleat yang mengendalikan aktivitas replikasi virus berupa DNA. Pada virus bakteriophag sama berupa DNA, sedangkan pada influenza asam nukleat berupa RNA. Pada virus bakteriophag, bagian kepala merupakan nukleokapsid telanjang karena tidak diselubungi membran. Pembungkus nukleokapsid berupa asam nukleat yang diselubungi protein. Pada bagian leher berfungsi sebagai penghubung kepala dan ekor. Ekor sendiri berfungsi untuk melekatkan diri menginfeksi yang diserang. Virus bagian ini memiliki struktur tambahan berupa 7 ekor. Rata-rata dari tabel ekor, pada setiap ujung serabut ekor terdapat reseptor yang berfungsi untuk menerima rangsang. Sedangkan pada virus influenza disebut membran pada pembungkus. Selain itu, beberapa virus memiliki yang diselubungi membran disebut sebagai sampul virus. Jadi, tubuh virus tersusun dari senyawa yang memiliki pertama, asam nitrat atau DNA. Yang kedua, protein komponen penyusun kapsid. Yang ketiga, lipid. Terdapat beberapa virus yang berbentuk fosfolipid, glikolipid, asam lemak, kolesterol, dan lemak alami lainnya. Karbohidrat dalam bentuk ribosa atau deoksiribosa dalam asam nukleat. Replikasi virus merupakan proses reproduksi pada virus. Proses replikasi virus dapat diamati dengan jelas pada bakteriofag yang menyerang bakteri Escherichia coli yang menyerang tumbuhan, hewan, dan manusia. Bagaimana cara replikasi yang hampir sama dengan kehidupan? Berikut penjelasannya. Daur litik virus akan menghancurkan sel hospes atas sel yang ditumpanginya setelah selesai melakukan replikasi. Yang kedua, daur lisogenik. Virus yang menghancurkan sel bakteri asam nukleat. Virus tidak mengambil alih fungsi proses sintesis asam nukleat bakteri tetapi menjadi bahan dari asam nukleat bakteri. Pada daur litik terdapat beberapa tahap, yaitu absorpsi, yaitu melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Kemudian
Kemudian penetrasi, yaitu ujung serabut ekor virus masuk dan menyatu dengan sel bakteri sehingga berbentuk saluran dari tubuh virus ke bakteri. Melalui saluran ini virus memasukkan materi genetiknya ke dalam sel bakteri. Kemudian merupakan virus mengambil alih perlengkapan metabolik pada sel bakteri. Kemudian pembentukan, yaitu pembentukan bagian-bagian tubuh virus baru. Selanjutnya replikasi, yaitu bagian virus yang telah terbentuk selanjutnya akan membentuk virus-virus bakteriofag yang lengkap. Dan terakhir, lisis atau perakitan, pecahnya sel bakteri yang baru yang akan menginfeksi bakteri lain. Yang selanjutnya yaitu daur lisogenik. Daur lisogenik terdapat proses yang sama halnya dengan daur litik, yaitu proses absorpsi, penetrasi, yaitu penggabungan asam nukleat virus bergabung dengan asam nukleat bakteri. Gabungan kedua asam nukleat ini disebut dengan profag. Yang selanjutnya yaitu tahap sintesis, yaitu asam nukleat virus dalam keadaan tertentu dapat memisahkan diri dari asam nukleat bakteri untuk masuk ke perakitan dan daur lisis yang sama dengan pada proses daur litik.